Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, yang terhormat Ibu Sri Yanwarsi selaku dosen penguji, yang terhormat Pak Imron selaku dosen penguji, dan teman-teman yang berkenan hadir pada hari ini. Saya peneliti di sini akan menyampaikan penelitian skripsi yang berjudul Self-Depreciating Humor dalam novel Timun Jelita karya Raditya Dika. Peneliti di sini akan menyampaikan yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, asumsi penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian simpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Bahasa adalah alat komunikasi sekaligus media ekspresi dalam karya sastra. Dalam novel, bahasa tidak hanya menyampaikan cerita, tetapi juga menciptakan humor, termasuk self-depreciating humor, seperti dalam novel karya Raditya Dika. Selanjutnya yaitu latar belakang. Bahasa memiliki peran penting dalam komunikasi dan karya sastra. Novel memanfaatkan bahasa untuk menyampaikan cerita dan menciptakan efek estetis. Kemudian humor menjadi salah satu unsur penting dalam karya sastra. Kemudian self-depreciating humor menarik karena menampilkan kelemahan diri sebagai bahan humor. Novel Timun Jelita karya Raditya Dika banyak menggunakan jenis humor tersebut. Dan penelitian ini perlu dikaji bentuk, fungsi, dan makna humor dalam novel Timun Jelita karya Raditya Dika. Kenapa peneliti mengaitkan novel Timun Jelita dengan self-depreciating humor? Dipilih karena kekhasan gaya penulisan humor, kebahasaan yang terdapat dalam novel. Peneliti tertarik dengan self-depreciating humor karena belum banyak yang meneliti. Dan kenapa peneliti tertarik dengan novel Timun Jelita? Karena novel tersebut tidak hanya cerita biasa, dan tokohnya menggunakan diri sendiri sebagai bahan lelucon. Dan Raditya Dika ini nama lengkapnya yaitu Dika Angkasa Putra Nurwani Nasution. Ia lahir 28 Desember tahun 1984 di Jakarta. Kemudian rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan. Rumusan masalah dalam penelitian self-depreciating humor dalam novel Timun Jelita karya Raditya Dika meliputi rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimanakah bentuk bahasa digunakan untuk menyampaikan self-depreciating humor dalam novel Timun Jelita karya Raditya Dika. Ini meneliti bagaimana humor dibangun. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana fungsi self-depreciating humor dalam komunikasi antara penulis dan pembaca. Ini mengkaji fungsi bahasa, tujuan humor digunakan. Kemudian rumusan masalah yang ketiga, bagaimanakah makna tersirat self-depreciating humor ditinjau dari perspektif linguistik pragmatik. Ini meneliti maksud tersirat humor. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini disusun untuk memperoleh pemahaman mengenai kebahasaan self-depreciating humor. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini ada dua jenis tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian untuk memperoleh informasi dan pemahaman yang komprehensif mengenai self-depreciating humor dalam novel Timun Jelita karya Raditya Dika.
dan membuktikan penggunaan humor bukan sekedar menghibur, tetapi strategi kebahasaan yang dapat dianalisis melalui bentuk, fungsi, dan makna. Kemudian tujuan khusus penelitian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk bahasa digunakan untuk menyampaikan self-depreciating humor. Kemudian menjelaskan fungsi pragmatik self-depreciating humor dalam konteks antara penulis dan pembaca melalui tuturan-tuturan humor dalam novel Timun Jelita. Kemudian menganalisis makna tersirat terkandung dalam self-depreciating humor. Ini ditinjau dari perspektif linguistik pragmatik dalam novel Timun Jelita. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian self-depreciating humor diharapkan memberi manfaat baik secara teoretis maupun manfaat praktis. Manfaat teoretis yaitu manfaat teoretis penelitian ini yaitu diperoleh untuk menambah referensi ilmiah dan memberikan pemahaman tentang self-depreciating humor. Kemudian manfaat praktis penelitian self-depreciating humor yaitu praktisi bahasa, pembaca umum, mahasiswa atau mahasiswi, kemudian peneliti. Nah, manfaat praktis untuk praktisi bahasa memberikan pemahaman strategi penggunaan self-depreciating humor dalam komunikasi tertulis. Kemudian manfaat untuk pembaca umum meningkatkan pengetahuan dalam memahami self-depreciating humor secara lebih mendalam. Kemudian untuk mahasiswa menjadi referensi dalam penelitian kebahasaan berkaitan dengan humor. Kemudian untuk peneliti menjadi landasan awal untuk penelitian berikutnya. Kemudian asumsi penelitian. Penelitian self-depreciating humor didasarkan pada 3 asumsi, yaitu yang pertama self-depreciating humor sebagai bentuk bahasa, kemudian self-depreciating humor memiliki fungsi pragmatik tertentu, kemudian self-depreciating humor mengandung makna tersirat. Asumsi penelitian ini berasal dari latar belakang dan rumusan masalah yang menunjukkan adanya self-depreciating humor yang akan dianalisis dari aspek bentuk, fungsi, dan makna. Kemudian kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan landasan teoritis yang mendukung penelitian dengan mengacu pada hasil penelitian sebelumnya, konsep dan teori yang relevan. Keistimewaan penelitian ini yang pertama yaitu fokus pada self-depreciating humor yang masih jarang dikaji dalam novel Indonesia. Kemudian objek penelitian berupa novel Timun Jelita karya Raditya Dika yang kaya humor personal dan naratif. Kemudian analisis dilakukan secara komprehensif, yaitu bentuk, fungsi, dan makna. Kemudian keistimewaan yang keempat yaitu mengungkap makna dan efek humor terhadap pembaca secara lebih mendalam. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu Mahfud Siddiq pada tahun 2025. Judulnya Self-Depreciating pada Ironi Verbal dalam stand-up komedi Rizky Prasetya. Kemudian Irma Dewi dan kawan-kawan tahun 2025, analisis campur kode dalam novel Timun Jelita karya Raditya Dika, kajian sosiolinguistik. Kemudian Xiaoqin tahun 2020, analisis terjemahan bahasa humor dalam novel Hidup.
Kemudian Wijaya dan Ratih pada tahun 2026, humor menjadi peran penting dalam konten TikTok Juaneve untuk membangun personal branding. Kemudian Aulia pada tahun 2025, humor observasional pada akun Instagram Raditya Dika. Kemudian persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji humor sebagai objek utama analisis, kemudian sama-sama menggunakan pendekatan kebahasaan dalam mengungkap makna, kemudian fokus pada bagaimana humor menyampaikan pesan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu yang pertama, objek kajian menggunakan novel, stand-up komedi, TikTok, dan Instagram. Kemudian jenis humor yang dianalisis seperti self-depreciating, observasional, ironi verbal, dan humor-humor lain. Kemudian pendekatan kajian berbeda seperti sosiolinguistik, pragmatik. Yang perbedaan yang keempat yaitu tujuan penelitian bervariasi, mulai dari memahami makna humor, strategi komunikasi, hingga membangun personal branding. Kemudian perbedaan yang kelima yaitu media penyampaian humor berbeda, yaitu lisan, audiovisual, tulisan, sehingga mempengaruhi cara analisis dan hasil temuan.